Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 25 Desember 2021, Renungan Hari Raya Natal siang. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana kita semua merayakan Hari Raya Natal, saya akan mengajak merenungkan beberapa semangat inkarnasi Allah dalam diri Yesus Kristus, sang bayi dalam palungan Bunda Maria, yang akan dikontraskan dengan semangat zaman dari dunia berdosa ini. Saudara-saudari yang terkasih, seperti warta Injil yang kita dengarkan tadi, Allah yang menjelma menjadi manusia, seperti yang dipikirkan, direnungkan penginjil Yohanes, sangat berbeda dengan warta Natal dari Injil Matius maupun Lukas. Nah, maka dari itu, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan soal inkarnasi ini. Ada beberapa prinsip inkarnasi yang dikontraskan dengan prinsip zaman. Pertama, inkarnasi berarti Allah menjadi manusia, sedangkan postmodern yang ditunggangi oleh gerakan zaman baru mengajarkan manusia menjadi seperti Allah. Semangat inkarnasi bukanlah konsep murahan, tetapi prinsip atau konsep dan semangat yang agung luar biasa, yaitu Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, berdaulat, kekal, Maha Adil, Maha Kasih, dan lain-lain, rela menjadi manusia tanpa meninggalkan atribut ilahinya. Mengapa Allah menjadi manusia? Ia melakukannya karena Ia begitu mengasihi kita. Kasih Allah memungkinkan Ia mengutus Kristus untuk menebus dosa-dosa umat pilihannya yang berdosa.
Kedua, saudara saya terkasih, di dalam inkarnasi ada hidup dan terang manusia. Sedangkan di dalam zaman dunia berdosa hanya ada kematian dan kegelapan. Karena Allah menjadi manusia di dalam pribadi Kristus, maka hidup manusia memiliki makna sejati dan terang. Mengapa? Karena hidup manusia sebagai ciptaan memiliki makna sejati ketika hidup itu berkaitan dengan sang sumber kehidupan. Dengan kata lain, hidup manusia sejati yang terbatas harus berkait dengan kekekalan sejati, dan itu ada di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, di dalam inkarnasi ada semangat kerendahan hati, sedangkan di dalam dunia berdosa hanya ada semangat tinggi hati. Ketika Allah mau menjelma menjadi manusia dan mengenakan tubuh manusia, Ia membuktikan bahwa Ia sangat rendah hati. Kerendahan hatinya juga ditunjukkan dengan lahirnya bayi Kristus di kandang hewan. Lalu yang terakhir, yang keempat, di dalam inkarnasi ada semangat pengorbanan, sedangkan di dalam dunia berdosa hanya ada semangat mencari untung. Prinsip inkarnasi terakhir adalah prinsip pengorbanan. Di dalam kerendahan hatinya, Kristus memiliki semangat pengorbanan itu. Pengorbanan berarti ada semangat atau hasrat ingin menyenangkan orang lain dengan mengorbankan apapun yang kita miliki. Prinsipnya adalah kita mau menderita, rugi, dan lain-lain demi sesuatu atau seseorang yang berharga atau bernilai. Itulah yang dilakukan Kristus. Di dalam kerendahan hati dan ketaatannya menjalankan kehendak Bapa, Ia mengorbankan hidupnya. Maka marilah kita pada kesempatan Hari Raya Natal tahun ini, di mana tadi kita mendengar warta sabda sudah menjadi manusia, yang tidak lain adalah Yesus Kristus, berusaha membangun niat dan tekad mengenangkan semangat inkarnasi Yesus dalam hidup ini, supaya kita memperoleh keselamatan dari Allah yang Maha Tinggi, yang telah menjelma menjadi manusia, lahir dan tinggal di dunia di antara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur karena Engkau telah menunjukkan kepadaku jalan untuk menuju keselamatanmu, yakni semangat inkarnasi yang telah Kau jalani demi menebus aku, orang yang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.